Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Ramadan dari Prodi Teknik Teknik Mesin. Ya, sebelumnya saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dari MK3 Profesi yang telah dibuat atau disusun oleh Pak Stefani. Langsung saja masuk ke poin yang pertama atau soal yang pertama. Apa yang saudara ketahui tentang etika profesi, jelaskan secara mendalam. Nah, menurut saya etika profesi adalah cabang etika yang berkaitan dengan prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dalam konteks pekerjaan tertentu. Jadi, kode etik atau etika profesi dalam dunia pekerjaan itu sangat penting, apalagi di dunia PT ya, itu sangat penting kita terapkan karena menyangkut keprofesionalan dari para pekerja dan menyangkut keselamatan pekerja juga, karena di situ tujuannya untuk memastikan bahwa para pekerja profesional bertindak dengan integritas dan tanggung jawab dan menghormati hak-hak individu. Jadi para pekerja yang telah masuk ke dunia PT atau dunia pekerjaan di suatu bidang, jadi harus menaati kode etik yang telah dibuat oleh pimpinan atau dari si perusahaan tersebut atau bidang tersebut. Jadi jangan sampai kita melanggar, jangan sampai kita tidak menaati peraturan, karena kode etik dibuat itu berdasarkan mencakup semua hal. Ya, mungkin yang pertama yaitu K3 di dunia perusahaan. Kita ambil contoh saja ya. Ketika kita tidak menaati kode etik situ, kita tidak memakai APD, alat pelindung diri, ya mungkin kita akan celaka di dunia perusahaan itu, karena itu sudah masuk ke kode etik. Bila melanggar ya mungkin kita ada teguran tertentu oleh atasan. Tuh untuk poin yang pertama. Dan soal yang dua, menurut saudara, apakah etika profesi penting diterapkan di dunia kerja atau usaha yang berhubungan dengan teknik mesin? Menurut saya sangat penting kode etik diterapkan di bidang mesin, karena di bidang mesin itu berkaitan dengan mesin yang besar-besar. Ya, di situ ketiga sangat berguna banget. Bila melanggar ya itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita akan membahayakan dunia kita sendiri, karena ya keselamatan kerja itu sangat penting. Bila kita tidak memakai APD, mungkin ya kita kan ditegur oleh orang-orang tersebut atau oleh orang-orang di sekitar, karena mencangkup kesehatan kita di situ. Jadi kode etik itu bukan cuman K3 juga, karena ada yang lain, yaitu apa? Jangan sampai kita melanggar aturan yang telah dibuat oleh perusahaan itu. Contoh garis hijau atau jalur hijau, ya kita ambil contoh itu aja. Ketika kita melanggar dari jalur hijau, kita tidak melewati sesuai yang kita jalan. Nah, di situ jalur hijau itu untuk khusus para pekerja. Tapi kalau kita tidak melewati jalur hijau, di situ ada ya kendaraan forklift, ya di situ kita akan tertabrak. Ya di situ juga menurut saya itu adalah kode etik yang berhubungan dengan teknik mesin. Mungkin itu untuk soal yang kedua jawabannya. Apa yang Anda dapatkan dari perkuliahan etika profesi selama 1 semester ini? Untuk soal yang ketiga ya, yang menurut saya sangat penting etika profesi ini diterapkan di dunia perkuliahan atau di pelajaran perkuliahan, karena sebelum bekerja kita juga sudah mengerti bahwa di dunia pekerjaan itu kita bahwa ada yang namanya kode etik. Ya di situ ada kode etik, undang-undangnya juga ada resmi lah. Itu jadi kita harus paham kode etik sebelum kita masuk ke perusahaan. Ya kita tanya ke HRD-nya atau ke atasannya, apakah di sini ada kode etiknya, Pak? Kalau di situ ada kode etiknya, ya kita harus memahami kode etik tersebut. Jadi memahami poin-poin yang penting, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita kalau suatu saat kita melanggar ya kita udah paham konsekuensinya. Itu sih, jadi sangat penting di perkuliahan semester 5 ini kita diajarkan atau diajari tentang MK3 profesi, yaitu buat bekal kita untuk sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Itu untuk soal yang nomor 3. Yang nomor 4 yaitu, apabila saudara menjadi seorang bos atau pimpinan sebuah perusahaan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam etika profesi yang Anda buat? Ya mungkin kalau saya jadi pimpinan atau bos di dunia perusahaan, ya mungkin saya akan menerapkan kode etik itu sebelum si karyawan itu masuk ke PT, yaitu pada saat interview atau pada masa kualifikasi atau training kerja. Jadi pada saat pelatihan ya kita sudah memberikan
gambaran kode etik di perusahaan ini. Jadi mulai dari training itu kita sudah menerapkan sangat ketat kode etik. Gunanya apa? Gunanya biar tidak ada karyawan yang melanggar kode tersebut. Ambil contoh aja gini, kalau saya jadi bos di sebuah PT Astra Honda Motor, ya di situ para pekerja jangan ada yang bawa HP, dan kameranya juga ditutupin sama tempelan ya. Biar yang namanya si karyawan tersebut biar nggak foto-foto atau video produksi yang kita telah dibuat. Contoh ada produksi terbaru, ya mungkin ambil aja ada motor produksi terbaru di situ, ya jangan ada karyawan yang memotret video foto tersebut atau motor tersebut untuk disebarluaskan atau di-share di media sosial, karena itu udah menyangkut kode etik dari perusahaan tersebut. Itu sudah sangat melanggar banget, dan itu melanggar kode etik yang mungkin kalau saya jadi atasan mungkin saya pecat si karyawan tersebut. Itu mungkin contoh dari soal nomor 4 ya. Mungkin itu jawaban dari saya tentang etika profesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.